Paspor Tiongkok bisa membawamu kemana saja di dunia. Paspor Tiongkok adalah tiket menuju status dan kemudahan. Itulah yang sering dikatakan dengan bangga oleh warga negara Tiongkok satu sama lain. Mereka selalu bangga dengan pengaruh paspor mereka yang didukung oleh kekuatan ekonomi negara mereka. Namun, ketika mereka benar-benar bepergian ke luar negeri, mereka menyadari bahwa perlakuan yang mereka terima tidak selalu sesuai dengan harapan mereka. Ini adalah kisah tentang pengalaman nyata seorang warga Tiongkok di Bandara Changi, Singapura, di mana ia harus menghadapi perbedaan perlakuan antara pemegang paspor Tiongkok dan Indonesia. Aula kedatangan Bandara Changi selalu ramai dan sibuk seperti biasanya. Namun, hari ini ada sedikit ketegangan di udara. Sekelompok turis kaya dari Tiongkok yang berpikir bahwa mereka akan dengan mudah melewati kontrol perbatasan dihentikan oleh petugas dan terpaksa menunggu lama dalam antrean. Mereka mulai mengerutkan kening, terdengar bisikan tidak puas dan keluhan. Yang membuat mereka semakin kesal adalah pemandangan sekelompok turis Indonesia di antrean sebelah. Hanya dalam beberapa saat, mereka telah menyelesaikan pemeriksaan dokumen, mendapatkan stempel di paspor mereka, dan berjalan masuk tanpa hambatan. Pemandangan orang-orang Indonesia yang tersenyum menuju area pengambilan bagasi menimbulkan perasaan campur aduk bagi para turis Tiongkok, keheranan, kemarahan, dan ketidakpercayaan. Ada apa ini? Kenapa mereka bisa lewat begitu cepat? Sementara kita terus menunggu dan menunggu, gumam seorang pria paruh baya yang mengenakan jam tangan mahal dan membawa tas mewah, suaranya penuh dengan kejengkelan. Yang lain dalam kelompok itu mengangguk setuju. Mata mereka penuh dengan ketidaksabaran. Mereka menganggap diri mereka sebagai orang-orang dengan daya beli tinggi yang membawa pendapatan pariwisata yang besar, namun mereka harus menanggung perlakuan seperti ini. Kontras yang tajam dengan kelompok Indonesia yang dengan tenang melewati pemeriksaan hanya memperkuat kekesalan mereka. Ini sama sekali tidak adil. Kenapa orang Indonesia itu dilewatkan begitu cepat? Seorang pengusaha Tiongkok lainnya mulai mengeluh kepada rekannya dengan suara yang lebih keras. Apakah paspor Tiongkok kita ini tidak ada artinya? Indonesia itu kan hanya negara berkembang, bukan? Bagaimana bisa mereka mendapatkan perlakuan yang lebih baik di panggung internasional daripada kita? Kata-kata ini menyiram bensin ke dalam api, membangkitkan emosi rekan-rekan senegaranya. Beberapa orang segera mengeluarkan ponsel mereka, tampaknya berniat untuk segera melampiaskan kemarahan mereka di media sosial seperti WeChat atau Weibo. Yang lain bergumam, di negara kita sendiri, selama punya uang, pasti bisa menikmati pelayanan terbaik. Tidak pernah harus menunggu seperti ini. Orang-orang Singapura ini terlalu meremehkan orang Tiongkok. Ketika kekacauan mulai memanas, seorang petugas Bandara Changi bergegas untuk menengahi situasi, dan polisi perbatasan Singapura juga menjadi waspada, khawatir insiden itu akan lepas kendali. Tiba-tiba, pria paruh baya yang berdiri di depan antrean tidak tahan lagi. Dia berjalan langsung ke konter paspor dan mulai berdebat. Kami sudah menunggu hampir 1 jam. Kenapa orang-orang Indonesia itu hanya butuh beberapa menit? Standar apa yang kalian gunakan untuk memperlakukan orang secara berbeda seperti ini? Ini diskriminasi yang jelas. Petugas kontrol perbatasan menjawab secara resmi, "Tuan, mohon tunggu sebentar. Kami memeriksa semua penumpang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan berdasarkan informasi pribadi, jenis visa, dan peraturan yang berkaitan dengan negara asal. Jika dokumen Anda beres dan tidak menimbulkan kecurigaan, Anda akan cepat melewatinya. Silakan kembali ke antrean." Penjelasan formal ini justru semakin membuat pria itu marah. Dia berbalik dan memandang kelompok Indonesia yang sudah menjauh. Dalam hatinya bertanya-tanya mengapa mereka tidak harus menghadapi ketidaknyamanan yang sama. Pada saat itu, seorang penerjemah yang bisa berbahasa Mandarin dipanggil untuk membantu menjelaskan dan menenangkan situasi. Penerjemah itu dengan tenang menjelaskan, "Tuan dan Nyonya yang terhormat, layanan imigrasi Singapura mematuhi perjanjian bebas visa, pemeriksaan visa, peraturan gerbang masuk, dan regulasi visa untuk setiap negara. Oleh karena itu, paspor Tiongkok dan Indonesia menerima perlakuan yang berbeda di Singapura. Menurut informasi yang kami miliki, saat ini paspor Indonesia memiliki peringkat yang cukup baik, terutama di antara negara-negara ASEAN yang memungkinkan pemegangnya masuk ke banyak negara dan wilayah tanpa visa sebelumnya. Sementara itu,
Untuk paspor Tiongkok, belakangan ini ada beberapa pengetatan kebijakan yang membuat proses verifikasi menjadi lebih ketat dan rumit. Ini semua tergantung pada penilaian risiko dan kebijakan imigrasi Singapura terhadap masing-masing negara. Penjelasan ini membuat para turis Tiongkok merasa lebih buruk. Apa? Paspor Indonesia peringkatnya lebih tinggi? Bagaimana mungkin? Mereka terbiasa menganggap Tiongkok sebagai kekuatan super ekonomi nomor 1 di Asia dan memandang Indonesia hanya sebagai negara dengan ekonomi yang jauh lebih kecil. Kesadaran bahwa di panggung internasional, orang Indonesia diterima dengan lebih ramah tidak dapat mereka terima. Beberapa turis Tiongkok yang lebih tenang mencoba mengeluarkan ponsel mereka dan mencari frasa peringkat paspor Indonesia. Hasil pencarian menunjukkan, pada tahun 2026, paspor Indonesia berada di peringkat yang kuat di Asia Tenggara, memungkinkan masuk ke 70+ negara tanpa visa, termasuk semua negara ASEAN dengan proses yang sangat mulus. Sementara itu, paspor Tiongkok, meskipun peringkat globalnya terus meningkat, belakangan ini menghadapi pemeriksaan yang lebih ketat untuk memasuki beberapa negara karena peraturan keamanan baru dan masalah imigrasi. Ketika informasi ini muncul tepat di depan mata mereka, ekspresi wajah banyak orang langsung berubah. Tidak mungkin. Sejak kapan paspor Indonesia menjadi begitu berpengaruh? Seorang pria menggelengkan kepalanya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Saya pikir negara kita adalah pemimpin dunia. Kenapa di luar negeri kita bahkan kalah dari Indonesia? Pada saat itu, seorang pria lain yang tampak seperti seorang akademisi berbisik kepada tetangganya. Sebenarnya, saya pernah dengar bahwa paspor Indonesia di kawasan Asia Tenggara cukup dipercaya, berkat citra internasional yang baik, terutama dalam pariwisata dan keramahan warganya. Selain itu, masalah yang ditimbulkan oleh beberapa kelompok turis dari negara kita di luar negeri, seperti perilaku yang tidak pantas, telah menyebabkan banyak negara memperketat pemeriksaan terhadap warga negara kita. Ini adalah kebenaran yang harus kita akui. Kata-katanya segera memicu kejengkelan tetangganya. Apa maksudmu? Kenapa kamu membela orang lain? Apakah kamu mau mengatakan bahwa orang Tiongkok tidak beradab? Suasana kembali memanas. Seorang wanita muda Tiongkok melangkah maju dan berteriak pada petugas. Kami adalah warga negara kekuatan super ekonomi. Kami datang ke sini untuk menghabiskan uang berkali-kali lipat lebih banyak dari orang Indonesia itu. Kenapa kalian memeriksa kami begitu ketat? Perilakunya membuat polisi perbatasan mendekat dan memberikan peringatan. Tolong tetap tenang, jika tidak kami terpaksa meminta Anda untuk meninggalkan area ini. Peringatan ini hanya memperburuk situasi. Banyak yang mulai mengeluarkan ponsel dan merekam video, bersiap untuk mempublikasikan postingan di media sosial tentang diskriminasi dari pihak Singapura. Sementara keributan ini terjadi, kelompok turis Indonesia yang baru saja melewati pemeriksaan sedang berdiri menunggu bagasi. Mereka menyadari keributan dari arah kelompok Tiongkok dan tatapan tidak ramah ke arah mereka, tetapi mereka hanya bisa bertanya-tanya apa yang terjadi. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa kelancaran mereka melewati perbatasan telah memicu reaksi yang begitu hebat dari sekelompok orang lain. Bagi turis Indonesia, masuk ke negara-negara ASEAN adalah hal yang biasa. Cukup dengan menunjukkan dokumen dasar seperti tiket pulang, rencana perjalanan, atau bukti keuangan. Mereka bisa dengan mudah melewatinya. Sebaliknya, untuk paspor Tiongkok, karena kekhawatiran terkait ketegangan politik baru dan potensi penyalahgunaan visa, pemeriksaan harus dilakukan dengan jauh lebih ketat. Ketika situasi mulai tidak terkendali, petugas terpaksa membawa 2 atau 3 turis Tiongkok yang paling agresif ke samping agar mereka tenang. Sisanya didistribusikan ke konter yang berbeda untuk melanjutkan pemeriksaan. Beberapa menunduk menatap ponsel mereka, mencari informasi tentang Indonesia. Yang lain terus memandangi paspor merah marun mereka, berpikir dengan termenung. Di ruang tunggu di luar, suasananya sangat berbeda. Kelompok turis Indonesia keluar dengan senyum cerah. Beberapa memeluk teman-teman mereka yang tinggal di Singapura yang datang menjemput mereka. Lewatin imigrasi cepat sekali, kurang dari 5 menit tadi, kata salah satu dari mereka dengan bersemangat. Sepertinya tadi ada keributan. Ya, kira-kira ada apa? Tanya yang lain penasaran. Oh, itu mungkin rombongan turis dari Tiongkok. Katanya paspor mereka sekarang diperiksa lebih teliti daripada kita. Jelas seorang mahasiswa Indonesia yang sudah bertahun-tahun tinggal di Singapura.
Paspor kita di Asia Tenggara secara umum diterima dengan baik. Petugas di sini sudah terbiasa dengan turis Indonesia. Ini hanya karena kebijakan yang berbeda. Mendengar ini, para turis Indonesia yang baru pertama kali ke Singapura mengerti. Oh, jadi karena paspor ya. Kami pernah dengar paspor Indonesia punya peringkat bagus, tapi tidak menyangka bedanya akan senyata ini. Teman ekspatriat itu tersenyum tipis. Mungkin ini karena citra negara kita. Indonesia dikenal dengan budaya dan keramahannya, sementara Tiongkok, meskipun kuat secara ekonomi, kadang-kadang diasosiasikan dengan kontroversi politik. Kekacauan di Bandara Changi hari itu menjadi pelajaran bagi banyak turis Tiongkok yang menyadari satu kebenaran. Kekuatan sebuah paspor tidak hanya bergantung pada skala ekonomi negara, tetapi juga pada kepercayaan, citra, dan hubungan internasional. Pria Tiongkok yang tampak seperti akademisi itu menghela napas sebelum meninggalkan bandara dan berkata pelan kepada rekannya, "Mungkin Indonesia tidak seperti yang kita pikirkan. Mereka telah mengungguli kita dalam hal kepercayaan internasional dan bukan hanya dalam masalah paspor. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari mereka." Temannya tidak menjawab, hanya menatap lekat informasi tentang paspor Indonesia di layar ponselnya dengan ekspresi yang rumit. Pada saat yang sama, kelompok turis Indonesia sudah meninggalkan bandara menuju ke pusat kota Singapura untuk memulai perjalanan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa kelancaran perjalanan mereka telah memicu kekacauan dan banyak pemikiran bagi sekelompok orang lain. Bagi mereka, melewati pemeriksaan dengan cepat adalah hal yang normal, hasil dari upaya negara mereka dalam membangun citra yang positif dan ramah yang diakui oleh komunitas internasional. Akhirnya, insiden di Bandara Changi menjadi cerminan yang jelas bahwa di panggung dunia, rasa hormat tidak hanya diukur dengan skala ekonomi. Paspor bukan hanya dokumen kecil, melainkan simbol citra dan kepercayaan sebuah bangsa. Dan kali ini, Indonesia telah menunjukkan kekuatan senyap yang tidak bisa diremehkan melalui sebuah paspor kecil di tangan warganya. Setelah mereka akhirnya melewati kontrol perbatasan, suasana di kelompok turis Tiongkok tidak lagi semeriah di awal. Rasa kesal dan terhina masih melekat di benak masing-masing. Percakapan dalam perjalanan ke pusat kota Singapura bukan tentang antisipasi antusias terhadap arsitektur yang megah atau rencana belanja barang-barang bermerek, melainkan tentang kritik terhadap perilaku petugas Singapura dan rasa kehilangan muka saat dibandingkan dengan kelompok turis Indonesia. Pada saat yang sama, video yang direkam oleh beberapa turis Tiongkok selama kekacauan itu diunggah ke media sosial populer Tiongkok dengan judul-judul emosional. Martabat warga Tiongkok diinjak-injak di Bandara Changi, diskriminasi terang-terangan. Kenapa orang Indonesia lewat dengan mudah, sementara kita ditahan seperti penjahat? Warga Tiongkok didiskriminasi di Singapura. Paspor Tiongkok. Postingan ini menjadi viral hanya dalam beberapa jam. Ribuan komentar membanjir, terbagi menjadi dua kubu yang jelas. Para pendukung nasionalisme ekstrem mengungkapkan kemarahan yang luar biasa. Ini adalah prasangka, mereka iri dengan kekuatan Tiongkok. Indonesia hanya negara regional, bagaimana bisa dibandingkan dengan negara adidaya seperti kita? Kita harus boikot pariwisata ke Singapura, agar mereka tahu betapa besarnya daya beli orang-orang hebat Tiongkok. Petugas-petugas itu harus dipecat, kedutaan kita harus turun tangan. Namun di sisi lain, tidak sedikit warganet Tiongkok yang memandang situasi ini secara berbeda. Tunggu dulu kawan-kawan, peringkat paspor dan tingkat kepercayaan itu adalah hal yang nyata. Sampai kapan kita mau menipu diri sendiri? Saya pernah punya pengalaman serupa di Jepang. Mereka memeriksa paspor Tiongkok sangat lama, sementara orang Indonesia dan Singapura lewat tanpa masalah. Mungkin kita harus melihat perilaku turis kita sendiri, berisik, membuang sampah sembarangan, dan terkadang mencoba untuk tinggal dan bekerja secara ilegal. Ini bisa jadi hasil dari kebijakan luar negeri kita yang agresif, yang menciptakan lebih banyak musuh daripada teman. Tak lama kemudian, berita ini diterjemahkan dan disebarkan di media sosial Indonesia, juga memicu diskusi di komunitas Indonesia. Wah, mendadak jadi urusan harga diri bangsa, ikut bangga sedikit paspor kita diakui. Tapi kasihan juga sama rombongan dari Tiongkok itu. Inilah kenapa kita harus sama-sama menjaga citra baik negara kita. Menjadi turis yang berkualitas itu ternyata sangat membantu. Pertahankan ya teman-teman, jangan sampai citra Indonesia ramah dan bersahabat luntur.
Sementara internet mendidih dengan perdebatan, kelompok turis Indonesia dengan tenang menikmati perjalanan mereka di Singapura. Mereka berjalan-jalan di sekitar Merlion Park, berfoto di depan Gardens by the Bay, dan menerima sambutan hangat dari penduduk setempat. Citra Indonesia di mata banyak negara tetangga adalah negara dengan budaya yang kaya, destinasi yang indah, dan orang-orang yang ramah. Citra positif inilah yang membuat perjalanan mereka lancar dan penuh kesan menyenangkan. Di sebuah pusat jajanan di Singapura, pria Tiongkok yang tampak seperti akademisi itu duduk sambil minum teh dan melihat-lihat berita serta komentar di Weibo. Dia memandang keluar, melihat sekelompok keluarga Indonesia yang tertawa dan berfoto, dan menghela napas pelan. Dia merasa perdebatan sengit di internet tidak ada gunanya. Mereka sibuk menyalahkan Singapura, menyalahkan Indonesia, tetapi tidak ada yang mau mengakui kebenaran yang jelas. Masalahnya bukan tentang siapa yang benar atau salah di bandara hari itu, tetapi ini mencerminkan kesenjangan besar antara narasi yang coba dibangun oleh pemerintah Tiongkok, citra bangsa yang hebat dan kuat, dan kenyataan yang dihadapi warganya saat bepergian ke panggung internasional. Insiden ini tidak berakhir di pintu keluar bandara, melainkan melanjutkan perjalanannya di dunia maya, menjadi dialog yang rumit dan menyakitkan bagi banyak orang Tiongkok. Ini menjadi cermin yang merefleksikan bahwa kekuatan ekonomi saja tidak selalu bisa membeli kepercayaan dan pengakuan dari komunitas internasional. Bagi kelompok turis Tiongkok itu, perjalanan ke Asia Tenggara yang sangat mereka impikan mungkin tidak akan pernah sama lagi. Karena selain gambar-gambar gedung pencakar langit yang megah dan pusat perbelanjaan mewah, bayangan sekelompok orang Indonesia yang dengan tenang melewati kontrol perbatasan akan selamanya melekat dalam ingatan mereka, sebagai pengingat bahwa di dunia nyata, ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang dan kekuatan ekonomi.